teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Ferry Karman Samindrova, staf pengajar di Divisi Lab NRSA, Departemen IPTP, Fakultas Peternakan IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ternak jangkrik. Yang akan kita mulai dari pengenalan jangkrik, perkandangan jangkrik, hingga ke budidaya jangkrik, yang di dalamnya termasuk pemeliharaan. Baik teman-teman, selamat menyaksikan video berikut ini. Baik teman-teman, kita akan masuk pada topik kali ini, yaitu tentang pengenalan jangkrik. Ya, pada pengenalan jangkrik ini kita akan belajar tentang sejarah jangkrik, manfaat jangkrik, habitat jangkrik, dan anatomi dari jangkrik. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang sejarah dari ternak jangkrik. Di negara Cina, jangkrik telah lama disadari keberadaannya sebagai penghasil suara, di mana pada zaman sebelum dinasti Tang tahun 500 sebelum Masehi sampai 618 Masehi, masyarakat Cina telah mengagumi suara jangkrik, di mana pada zaman tersebut juga ditemukan lukisan jangkrik, di mana lukisan tersebut diperkirakan dibuat pada tahun 300 sebelum Masehi. Selama tahun 618 sampai 906 Masehi, masyarakat Cina mulai memelihara jangkrik dewasa pada wadah bambu, sehingga muncul kepercayaan bahwa jangkrik adalah pembawa keberuntungan dalam bisnis. Namun pada tahun 960 sampai 1278 Masehi, di bawah pemerintahan dinasti Song, kegiatan adu jangkrik merupakan olahraga yang sangat populer dan banyak digemari. Sekarang teman-teman, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, di beberapa tempat dipercaya bahwa suara jangkrik dipercaya mampu mengusir tikus bahkan ular. Sehingga dengan berkembangnya dari tahun ke tahun, kegiatan beternak jangkrik di Indonesia mulai disadari seiring dengan banyaknya para penghobi burung dan ikan hias. Baik teman-teman, demikian tadi sejarah dari ternak jangkrik. Jadi pada jangkrik ini mungkin sering kita mendengar suara yang dikeluarkan, ya mungkin suaranya mengerik. Jadi jangkrik adalah serangga yang bisa dimanfaatkan, yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Ya, terdapat lebih dari 100 spesies jangkrik yang ada di Indonesia berdasarkan Pak Iman pada bukunya. Namun pemanfaatan jangkrik ya bisa dimanfaatkan sebagai pakan dan pangan yang telah dikembangkan ya. Sedangkan di Jabodetabek saja permintaan jangkrik mencapai 8 kg per toko dan per minggu ya. Jadi beternak atau berbudidaya jangkrik ini mungkin bisa dimanfaatkan sebagai usaha sampingan untuk menambah pendapatan. Karena kenapa adik-adik ya? Karena jangkrik ini mengandung protein mencapai 56 sampai 58%. Kemudian jangkrik bisa dijadikan sebagai sumber kitin dan jangkrik juga sebagai sumber asam omega untuk kecerdasan otak. Jadi pemanfaatan jangkrik sudah kita ketahui sangat bermanfaat dan bisa sebagai peluang usaha untuk beternak sampingan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tadi manfaat jangkrik, mungkin sebagian teman-teman bertanya, bagaimana dengan habitat jangkrik dan sebaran jangkrik? Untuk habitat jangkrik sendiri, ya, jangkrik ini berada pada lingkungan dengan intensitas cahaya rendah. Kenapa? Karena jangkrik ini memang disebut hewan nokturnal. Jadi di mana hewan nokturnal ini adalah hewan yang aktif pada malam hari. Sedangkan lingkungan jangkrik itu sendiri membutuhkan atau memerlukan suhu 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 sampai 80% menurut pada jurnal Soekarno. Jadi hewan ini atau jangkrik ini adalah menyukai tempat-tempat persembunyian. Makanya nanti pada pembudidayaan jangkrik ini diberikan tempat berupa egg tray
atau daun pisang atau klaras untuk tempat persembunyiannya. Ya. Kemudian jangkrik dapat atau bisa hidup secara berkoloni atau berkelompok. Kemudian untuk sebaran jangkrik itu sendiri, sebarannya berada di beberapa wilayah, terutama bisa kita temukan di negara-negara tropis, yakni ada di Eropa Tengah, Eropa Selatan, maupun di Asia, bahkan di Afrika Utara. Untuk di Indonesia sendiri, jangkrik bisa kita temukan di berbagai wilayah. Namun, konsentrasi budidaya jangkrik sendiri berada di Pulau Jawa. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tadi apa itu jangkrik dan manfaatnya apa, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi dan morfologi dari jangkrik. Menurut Boro et al. Tahun 92 bahwa klasifikasi jangkrik ini termasuk kingdom Animalia. Kemudian dia masuk pada filum Arthropoda, kelas Insecta, ordonya Orthoptera, familinya Grylidae, dan genusnya Gryllus. Sedangkan pada spesies ya, jangkrik ini terdapat beberapa spesies. Tadi pada buku Pak Iman menyebutkan bahwa spesies jangkrik terutama di Indonesia terdapat 100 lebih jenis jangkrik. Jadi spesies jangkrik ini ada Gryllus mitratus, atau di Indonesia dikenal dengan jangkrik clearing atau jangkrik alam. Kemudian Gryllus testaceus, atau di Indonesia dikenal dengan jangkrik cendawang. Kemudian Gryllus bimaculatus, atau di Indonesia dikenal dengan jangkrik kalung. Ketiga jangkrik ini adalah jangkrik yang dibudidayakan di Indonesia, teman-teman. Namun masih banyak juga spesies jangkrik yang bisa kita kenal. Ada Gryllus campestris, kemudian ada Gryllus assimilis, ada Gryllus rubens, ada Gryllus veletis, dan ada Gryllus pennivallinicus, dan lain-lain teman-teman. Baik teman-teman, kita akan membahas ketiga ciri-ciri dari jangkrik ini yang sering dibudidayakan di Indonesia. Bisa kita lihat nanti pada gambar yang tampil di layar video ini, jenis dari jangkrik ya. Mulai dari jangkrik clearing ya, atau sering kita sebut atau bahasa latinnya adalah Gryllus mitratus, dengan ciri-ciri gerakannya sangat lincah, kemudian warna tubuhnya berwarna coklat, ukuran tubuh lebih kecil dari jangkrik kalung, kemudian tubuh tidak banyak mengandung air, kemudian tahan terhadap cuaca, dan masa panennya 35 hari. Kemudian yang kedua, jangkrik kalung ya, atau bahasa latinnya adalah Gryllus bimaculatus ya. Ciri-cirinya ini jangkrik ini gerakannya agak lamban. Kemudian warna tubuh ya, warna tubuhnya ini hitam teman-teman atau gelap. Kemudian ada garis kuning melingkar di pangkal sayap. Itulah sebabnya disebut bahwa jangkrik ini adalah jangkrik kalung, karena dia memiliki garis ya. Jadi seperti kalung teman-teman. Kemudian ukuran tubuhnya lebih besar dari jangkrik alam. Kemudian tubuh banyak mengandung air, berbeda tadi dengan jangkrik alam atau jangkrik clearing. Kemudian rentan terhadap perubahan cuaca, di mana ini masa panennya lebih singkat. Ya, masa panennya itu 25 sampai 28 hari. Kemudian ini ada jangkrik cendawang. Ya, bisa dilihat nanti gambarnya, yaitu Gryllus testaceus ya. Ini gerakannya atau ciri-ciri dari jangkrik ini memiliki gerakan agak lambat. Sama dengan jangkrik tadi, jangkrik kalung atau bimaculatus ya. Di mana warna tubuhnya ini coklat terang teman-teman ya, berbeda tadi warna dengan jangkrik bimaculatus yang berwarna hitam atau gelap ya teman-teman. Kemudian berbeda juga dengan warna dari jangkrik clearing ya, tadi berwarna coklat, cuman yang jangkrik cendawang ini adalah berwarna kuning terang, coklat terang teman-teman.
Sedangkan ukuran tubuhnya lebih besar ya dibanding dengan jangkrik kalung, sehingga ini yang menyebabkan dia agak pergerakannya lambat karena tubuhnya besar. Kemudian ovipositornya ya dibanding dengan jangkrik lainnya yang tadi kita bahas adalah lebih pendek teman-teman, ovipositor yang untuk betinanya. Kemudian rentan terhadap perubahan cuaca dan masa panennya sampai 30 hari. Jadi dari ketiga jenis jangkrik ini bisa kita ketahui ciri-cirinya bagaimana. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari klasifikasi tentang jangkrik, kita akan masuk pada morfologi jangkrik. Ya, pada morfologi jangkrik ini kita akan lihat pada gambar pada video ini, di mana tubuh jangkrik terdiri atas 3 bagian, yaitu ada kepala, dada, dan perut. Di bagian kepala terdapat alat penglihatan, mulut, dan sepasang antena. Kemudian 2 mata majemuk yang berfungsi untuk mengetahui gerakan, 3 mata sederhana yang lebih kecil untuk mengetahui cahaya. Antena jangkrik dapat mendeteksi bau hingga sejauh 1,5 meter. Jangkrik mempunyai penjepit yang kuat menyerupai rahang yang digunakan untuk mengunyah. Kemudian jangkrik juga mempunyai panca indera peraba kecil yang dapat digerakkan yang disebut dengan palpi. Tujuannya atau fungsinya adalah untuk mencari makanan serta mengetahui kemungkinan makanan itu dapat dimakan atau tidak. Sedangkan pada bagian belakang kepala jangkrik terdapat struktur berbentuk pelana, yakni pronotum yang melindungi dada bagian depan. Ukuran dan warna jangkrik dewasa sangat bervariasi, teman-teman. Namun, mereka mempunyai dasar struktur tubuh yang sama. Pada bagian dada, jangkrik terdapat 3 pasang kaki dan 2 sayap. Kaki belakang memiliki ukuran lebih besar, kuat, dan panjang, sehingga memungkinkan untuk melompat jauh. Sedangkan organ pendengaran jangkrik disebut timpanum yang terletak di tungkai depan, teman-teman. Jadi ini timpanum ini bisa kita lihat berwarna putih dan berbentuk elips. Kalau kita lihat secara kasat mata, ya mungkin kita nggak bisa dapat melihatnya ya teman-teman. Jadi organ ini hanya bisa mendengarkan suara serangga yang masih berkerabat dengannya. Jadi mungkin itu fungsinya timpanum ini untuk mengetahui suara serangga yang masih berkerabat dengannya. Kemudian pada jangkrik ini memiliki duri tajam ya pada bagian kakinya yang mengarah ke belakang. Ini berfungsi membantu memanjat di antara helaian daun rumput dan untuk mencengkram lebih kuat pada daun, tangkai, dan batang pada pakannya. Sedangkan sayap terdiri dari sayap depan dan belakang yang tumbuh pada dada, bagian punggung yang berfungsi untuk mengerik dan terbang. Namun kalau kita mendengar ini, tadi sudah saya sampaikan, jangkrik itu mengeluarkan suara mengerik. Jadi suara mengerik ini dikeluarkan oleh sayap, bukan dari mulut, teman-teman. Ya. Dan suara dari mengerik dari sayap ini hanya dilakukan atau hanya bisa, ini adalah suara dari sayap jantan. Kenapa? Nanti akan kita bahas kenapa di jantan, bagaimana bisa bersuara, mengerik, ya kita akan bahas berikutnya nanti. Di ujung abdomen, teman-teman, terdapat sepasang sersi, ya. Kalau kita menyebutkan sersi, ini berfungsi sebagai untuk mengetahui gerakan atau bahaya dari belakang, teman-teman. Ya, jadi kalau ada bahaya di belakang, maka ini fungsi dari sersi ini. Kemudian di ujung abdomen jangkrik betina juga terdapat
ovipositor ya. Jadi ini berbentuk seperti jarum ya, nanti bisa kita lihat pada gambar ini ya, dan berbentuk silindris teman-teman, yang merupakan organ untuk peletakan telur. Jadi ovipositor inilah yang digunakan untuk membedakan jangkrik betina dan jantan. Di mana jangkrik betina memiliki jarum atau ovipositor yang panjang dibanding dengan jantan. Kita bisa lihat nanti pada perbedaan pada budidaya atau jenis jangkrik teman-teman. Nanti kita akan perhatikan baik-baik. Demikian tadi teman-teman ya untuk morfologi jangkrik. Baik teman-teman, kita akan lanjut pada pembahasan tentang siklus hidup jangkrik ya. Jadi siklus hidup jangkrik ini bermetamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Itu jangkrik hanya mulai bertelur, kemudian menjadi nimfa, kemudian jangkrik muda atau kita sebut sebagai imago, kemudian molting. Jangkrik juga molting, yang maksudnya ini adalah perubahan kulit ke jangkrik dewasa. Kemudian setelah jangkrik dewasa akan jangkrik ini bereproduksi. Jadi untuk siklus hidup jangkrik ya berada pada sekitar 70 hingga 80 hari teman-teman. Jadi pada telur, ketika jangkrik bertelur itu membutuhkan waktu 10 sampai 13 hari. Nah, kemudian setelah menetas, telur jangkrik ya, atau bibit jangkrik kita sebut dengan nimfa. Jadi nimfa ini berumur selama 15 hari. Kemudian setelah 15 hari teman-teman ya, jangkrik akan menjadi atau bertumbuh menjadi jangkrik muda. Jadi umur jangkrik muda ini adalah 10 sampai 15 hari. Setelah dia mencapai 10 sampai 15 hari, jangkrik akan mengalami molting. Ya, molting adalah perubahan dari jangkrik muda ke jangkrik dewasa. Molting ini dia akan meninggalkan kulitnya ya. Jadi molting ini dimana jangkrik melakukan atau diam ya, tidak makan, tidak minum selama 5 sampai 10 hari. Setelah 5 sampai 10 hari jangkrik bisa kita sebut sebagai jangkrik dewasa. Ya, dimana pada umur ya, jangkrik dewasa ini mencapai 10 hari setelah dia akan bereproduksi. Jadi reproduksinya ini bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan telur selama 30 hari. Makanya tadi saya sebutkan bahwa siklus hidup jangkrik ini berkisar sampai 70 sampai 80 hari. Sekarang adalah tingkah laku jangkrik teman-teman ya. Jadi tingkah laku jangkrik ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tingkah laku bersuara teman-teman. Yang bersuara adalah hanya jangkrik jantan. Kemudian suara ini ditimbulkan karena sayap kiri menggesek sayap kanan yang bergerak maju mundur secara bersamaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang menimbulkan suara itu adalah jangkrik jantan. Tujuannya apa dia mengeluarkan suara? Yaitu untuk pemanggilan atau panggilan berkumpul, kemudian sosial dan tanda agresivitas, kemudian menarik lawan jenis dan mengisolasi jenis. Ya, ini menurut Matius ya pada jurnalnya. Kemudian setiap jangkrik mempunyai tipe suara yang berbeda-beda. Hal ini menjadi ciri untuk memudahkan menemukan pasangan dari jenisnya, teman-teman. Ini menurut Paimin et al. Pada bukunya. Kemudian bagaimana dengan tingkah laku kawin dari jangkrik? Ya, tingkah laku kawin dari jangkrik termasuk hewan yang berpoligami, teman-teman. Dimana bisa kita berikan perbandingannya adalah 1:10 di alam, dan jangkrik jika dibudidayakan yaitu 1:5. Artinya adalah 1 ekor jantan berpasangan dengan 10 ekor betina. Kemudian
Proses perkawinan diawali dengan bunyi, ya, di mana jangkrik jantan akan mengeluarkan suara kerikan. Kemudian jangkrik betina yang siap bertelur akan mendekati kerikan pejantan tersebut, ya. Di mana jangkrik jantan ini akan mengeluarkan cairan atau sedusin dari pangkal sayapnya untuk menarik perhatian jangkrik betina, sehingga jangkrik betina kemudian naik ke punggung, ya, ingat ya, jangkrik betina kemudian naik ke punggung jangkrik jantan dan menjilati cairan tersebut, ya, atau sedusin yang dikeluarkan oleh jantan bersamaan dengan proses kopulasi yang dilakukan oleh jangkrik jantan, ya. Ini menurut Matius pada tahun 1978. Kemudian tingkah laku selanjutnya adalah tingkah laku untuk bertelur, ya. Jangkrik akan bertelur 7-10 hari setelah melakukan perkawinan, teman-teman, dan menghasilkan telur yang fertil, ya. Kemudian proses bertelur dimulai dengan membuat lubang kecil dengan menggerakkan ovipositornya masuk ke media bertelur sampai berbentuk luasan yang cukup, ya. Jadi jangkrik ini akan membuat lubang kecil pada seperti pasir yang kita disediakan jika disediakan, tapi kalau di alam adalah menempelkan di rongga-rongga kayu, teman-teman. Ya, ini kalau jangkrik ini mau bertelur. Kemudian jangkrik akan mendepositkan telurnya dengan menggerakkan ovipositornya masuk ke dalam lubang tersebut atau pada rongga-rongga kayu, ya. Kemudian proses bertelur diakhiri dengan pengambilan kotoran, teman-teman, dan meletaknya di atas permukaan tempat bertelur, di mana dia akan menutupi, ya, akan menutupi telurnya untuk menghindari dari serangan-serangan yang memangsa telurnya. Jadi dia akan melindungi telur tersebut. Baik, demikian tadi beberapa tingkah laku dari ternak jangkrik. Tadi ada tingkah laku untuk bersuara, kemudian tingkah laku untuk bertelur, dan tingkah laku bagaimana jangkrik itu kawin. Baik, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang tingkah laku, ya, sekarang kita akan belajar tentang reproduksi dari ternak jangkrik, ya. Kita mulai pada reproduksi betina, ya. Tadi pada saat saya sampaikan bahwa jangkrik memiliki ovipositor. Kemudian ovipositor ini bagi betina atau perbedaannya pada jantan dan betina ini berbeda, teman-teman. Kalau betina sangat panjang, kalau pada jantan pendek. Itulah yang membedakan mana jantan dan betina. Jadi alat genital luar jangkrik pada betina disebut ovipositor yang berbentuk seperti jarum dan terletak di ujung perut, ya, kemudian berfungsi sebagai untuk meletakkan telur. Kemudian tanda-tanda jangkrik betina birahi adalah sayap tampak mengkilap, teman-teman, dan ovipositornya telah panjang. Kemudian kaku, berwarna hitam, dan ujung abdomennya sebelah bawah telah berbentuk seperti kantong. Ini menurut Sri Dadi dan Rahmanto. Jangkrik betina mempunyai sepasang ovarium yang terletak pada punggung bagian tengah di atas saluran pencernaan. Ini menurut Budi. Kemudian jumlah telur jangkrik, ya, untuk yang dihasilkan betina itu mencapai 1000 sampai 1300 butir telur. Kemudian pada reproduksi jantan, ya, alat genital jantan ini disebut dengan nama clasper, ya, yang berfungsi sebagai alat kopulasi yang memindahkan sperma ke saluran alat genital betina. Ini menurut Budi tahun 1999. Jangkrik jantan yang siap kawin ditandai dengan sayap sudah lengkap, teman-teman. Ya, telah berumur 45 hari, sudah bisa mengerik, ya, melalui sayapnya tadi, kemudian suaranya keras dan gerakannya lincah. Ini menurut Soekarno pada tahun 1999. Kemudian jangkrik jantan memiliki sepasang testis, ya, berwarna putih krem yang terletak di atas saluran pencernaannya. Jadi demikian tadi untuk reproduksi jangkrik sendiri. Semoga pada pembelajaran
kita hari ini atau pada penjelasan kali ini kita udah cukup tahu ya, kita udah kenal dengan jangkrik. Jadi nanti sampai ketemu pada video berikutnya, yaitu tentang perkandangan jangkrik. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.